Saya juga akan mengangkat beberapa poin dan beberapa nama yang memang sudah saya siapkan di sini. Poin pertama, seperti yang tadi saya ucapkan di awal video, mudah-mudahan Bapak Jokowi memikirkan lagi bagaimana sebaiknya PCR alat tes COVID-19 ini selayaknya dihemat dan benar-benar dipakai seefisien mungkin. Bukan untuk anggota DPR dan keluarganya yang didahulukan. Mereka juga digaji dari uang rakyat. Rakyat kecil banyak yang masih harus bekerja di luar rumah. Untuk mengajak orang diam di rumah, tidak semuanya bisa. Masih banyak masyarakat kita yang berpendapatan harian. Mereka inilah yang harus tetap berjuang agar anak dan istrinya bisa tetap makan di rumah. Agar mereka masih bisa tetap hidup. Bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang ini? Di sini saya mau mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya pemerintah saja. Pemerintah juga harus memikirkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Tentu saja bukannya dengan memberikan ini itu. Pemerintah Jepang juga melakukan hal yang sama. Banyak juga pemerintah Jepang merumahkan semua pekerja, kampus, sekolahan, dan lain-lain. Tapi tidak semua pekerja diliburkan. Karena memang ada pekerja yang tetap harus bekerja menggerakkan mesin untuk memproduksi ini, itu, dan lain-lain. Nah, kepada yang mereka-mereka ini, apa yang pemerintah lakukan? Misalnya, mengecek, mendata mereka sekali lagi. Kemudian, melihat apa yang benar-benar mereka perlukan. Bukan memberikan uang ini itu, bukan. Tetapi misalnya ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Di sini juga saya mau mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia yang merasa ada sedikit lebih rezeki. Misalnya kalian bisa memesan GoFood, tetapi GoFood itu jangan diantar ke rumah kalian. Berikan kepada mereka pekerja GoFood. Ataupun misalnya Anda memakai Gojek atau apa, berikan mereka sedikit tips. Sedikit saja, berbagi kepada mereka di saat-saat orderan sepi kepada mereka. Untuk yang pesan GoFood, kalian bisa membantu mereka-mereka pemilik restoran, pemilik-pemilik rumah makan kecil, atau mereka yang terbiasa mendapatkan pesanan dan yang lain-lain. Mereka yang benar-benar sekarang tidak mendapatkan pendapatan seperti biasanya. Arti tidak keluar rumah bukan berarti benar-benar merumahkan seluruh orang. Masih belum dengan negara kita masih belum berstatus lockdown. Jakarta pun masih belum berstatus lockdown. Sedangkan di sini ada beberapa Pemda, di negara kita ada beberapa Pemda yang dengan sengaja membuat kerumunan orang. Maaf, saya akan sebutkan kalian. Bekasi, Jakarta terutama, berkali-kali membuat kelakuan kalian pesan kejut atau apa. Aduh, benar-benar jijik saya melihat gubernur yang satu itu. Di sini saya memohon kepada Bapak Tito untuk sekali lagi bekerja keras. Saya tahu Bapak juga sibuk, saya tahu juga Bapak sudah bekerja keras selama ini. Mohon Pak, sekali lagi ditegur, disentil, dipentung kalau perlu, dikasih tahu. Kalau dia bener masih nggak ngerti juga apa itu yang namanya penyebaran COVID-19, apa yang bisa terjadi kalau jangan sampai kesengajaan seperti ini terus-terus dilakukan oleh mereka. Yang kasihan masyarakat Pak yang kena dengan keadaan yang minim seperti sekarang. Bukan hanya Indonesia, berbagai negara mengalami kesulitan mendapatkan masker, mendapatkan sanitizer, dan lain-lain. Tim medisnya juga kesulitan mendapatkan baju pelindung. Baju pelindung tersebut yang memang sulit didapatkan, harganya begitu mahal. Dan yang bikin saya senang dan bangga, ada seorang gubernur, Bapak Ganjar Pranowo, terima kasih banyak Pak, justru berhasil mengajak kerjasama dengan perusahaan yang bisa membuat baju pelindung tersebut dan dengan bahan dan bentuk yang sama. Sekali lagi terima kasih banyak. Kang Ridwan Kamil,
Seingat saya di daerah Cibinong, Bogor itu ada pabrik-pabrik tekstil, Kang. Mudah-mudahan akan juga bisa bekerja sama dengan mereka untuk membuat baju pelindung untuk tim medis, agar tim medis bisa bergantian dengan waktu yang lebih cepat lagi, karena setahu kita baju tersebut hanya bisa dipakai sekali saja dan harus langsung dibuang. Sedangkan dengan mahalnya baju tersebut, mereka harus berpiket selama 12 jam, dan selama itu mereka tidak bisa makan, minum, dan ke toilet untuk buang air kecil sekalipun mereka tidak bisa, karena dengan sekali mereka membuka pakaian mereka, artinya mereka harus membuang dan harus mendapatkan lagi pakaian yang baru, sedangkan pakaian tersebut harganya mahal sekali. Saya mohon Pemda-Pemda yang lainnya di tempat daerahnya yang memang ada pabrik tekstil, ajak perusahaan-perusahaan tersebut bekerja sama untuk membuat baju dengan pelindung dengan bahan yang sama dan bentuk yang sama, demi tim medis kita yang akan ada terus di garda terdepan selama virus ini belum mendapatkan vaksinnya. Kita butuh mereka sehat, kita butuh mereka juga bisa bekerja seefisien mungkin dan bisa membantu seluruh pasien yang ada. Di sini juga saya sekali lagi memohon kepada Bapak Tito untuk bukan sekedar sentil, kalau perlu dipentung Pak, Pemda-Pemda seperti Pemda Bekasi yang mengadakan kampanye di saat masa libur atau bagi-bagi masker di Tanah Abang, pasar murah di Jakarta. Anies Baswedan, apakah kalian bangga dengan predikat pembunuh berdarah dingin? Menurunkan anak dan istri Anda, keluarga Anda di antara kerumunan orang banyak? Tidak. Anda hanya menjadikan masyarakat yang bahkan mereka yang sudah memilih Anda sebagai kelinci percobaan untuk menyebarkan virus-virus tersebut. Saya nggak ngerti. Anda masih manusia atau bukan? Maaf, saya harus berkata kasar, tapi memang ini kenyataannya. Di sini juga saya mau sekali lagi ada tindakan tegas dari Mendagri maupun aparat. Saya mau menanyakan hal yang ini kepada Bapak Izam, Bapak Kapolri kita. Nekat gelar resepsi pernikahan di tengah corona akan dipenjara 1 tahun. Apakah ini benar? Terus bagaimana dengan Pemda-Pemda yang bolak-balik membuat event sengaja mengumpulkan orang banyak, membagi-bagi masker, kemudian pasar murah dan lain-lain dalam keadaan yang seperti ini? Hal-hal seperti ini, apakah Pemda-Pemda tersebut tidak bisa ditangkap juga, Pak? Jangan hanya masyarakatnya saja. Sekali lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dalam Pancasila. Tindakan-tindakan Anies Baswedan juga ada bagusnya, tapi sayang, baru beberapa jam alat sudah rusak. Tangki yang kecil tentu saja tidak bisa mencukupi airnya untuk masyarakat kita yang masih banyak menggunakan transportasi umum. Dan saya rasa ini yang namanya tisu tidak diperlukan. Biarkan masyarakat kita membawa selampe, lap handuk atau yang lainnya, ketimbang tisu yang hanya kita tahu sendiri masyarakat kita masih banyak yang jorok buang sampah. Ini bukan hal yang efisien, masih perlu dipikirkan lagi.